macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Untuk kesempatan kali ini saya akan memperbaiki kulkas yang tidak dingin, dan setelah dicek ternyata kompresornya macet. Jadi macet ini ada kendalanya pasti karena bebannya terlalu lebih atau ampernya, jadi dia macet. Berarti di sini kita cek dengan sirkulasi dari instalasi pipanya. Jadi akan saya tes dulu sebelum saya putuskan pipanya. Saya tes di shotkan antara kutub R dengan S. Ya, ternyata dengan cara di-shotkan seperti itu kompresor tidak mau hidup. Untuk pipa kapiler saya potong. Kita lihat ternyata untuk freon ini masih ada banyak, berarti tekanan yang mengakibatkan kompresor macet. Dan untuk posisi kompresor ini masih macet. Nanti kalau setelah ini akan saya coba digabungkan sebentar antara kutub R dengan S supaya dia kompresor bisa kaget. Nah, ternyata kompresor bisa hidup setelah gas terbuang dan posisi ampere normal 0,4, dan di sini terdengar tiupan angin dari kapiler bahwa sebagian jalur di sini masih berfungsi. Kita tes lagi bagian mana yang kira-kiranya menyumbat dan mengakibatkan kompresor macet. Jadi videonya tadi saya skip untuk menambah pipa kapiler di area filter dan proses vakum body. Nah, sekarang posisi proses pengisian freon R134 kita tes dulu. Dan untuk teman-teman yang sekiranya masih bingung, atau ya saya khususkan untuk pemula yang masih bingung, silahkan nanti komen di kolom komentar bila ada pertanyaannya. Karena masih mampet, akan saya potong jalur kapiler yang menuju filter. Nah, dan ternyata yang ada angin itu dari pipa kapilernya. Jadi yang keluaran dari kondensor menuju filter itu tidak ada angin sama sekali. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa kondensor ini ada kendala. Ketika dia ada beban, dia tersumbat. Dan sekalian, kalaupun pekerjaan seperti ini, filter selalu saya ganti dengan yang baru biar nantinya tidak jadi kendala lagi. Nah, untuk video yang selanjutnya ini proses flushing, saya potong videonya. Jadi ventil ini disambung ke kapiler untuk disambung ke freon R32 untuk proses flushing. Jadi kompresor tetap menyala biar membantu untuk proses flushingnya. Jadi yang dilepas ini hanya filter jalur
kondensor dan yang menuju evap. Dan sebelum proses pendorangan oleh R32 atau flushing, sebelumnya saya masukkan dulu cairan metil ke dalam pentil yang disambung ke pipa kapiler supaya membantu proses pembersihan saluran pipa. Dan untuk proses flushing sudah selesai. Di sini saya akan memasangkan kembali filter dryer yang baru untuk nanti ditindaklanjuti kembali apa sudah berhasil atau belum. Dalam kondisi tanpa beban, kompresor ataupun saluran pipa ini lancar, jadi nanti kita bisa tahu kalau misalnya sudah ada beban freon, apa sudah terkendali permasalahan mampet atau harus diulang kembali. Untuk video pengelasan ini di luar area, jadi tidak tertangkap kamera, mohon maaf. Tapi akan saya selalu jelaskan kondisi di sini. Dan untuk filter baru sudah terpasang, dan biasa saya selalu menambahkan pipa kapiler sedikit hanya untuk proses vakum body, karena dengan vakum body pun saya sering melakukan seperti ini. Kondisinya alhamdulillah bagus ya. Minimal untuk vakum body ini memerlukan waktu sedikitnya 15 menit sampai udara yang di dalam pipa atau kompresor terbuang. Hati-hati dalam proses pengelasan. Jangan lupa untuk kondisi sekitar, apalagi dekat kabel ataupun pipa yang lainnya, kita tutupin dengan lap basah supaya tidak terlalu panas ke area sekitar. Untuk pengelasan sudah selesai dan akan saya tes dulu. Nah, untuk anginnya dia tiupannya lumayan kencang keluar pipa kapiler tambahan, dan nanti dilanjut dengan vakum body. Untuk proses pemasangan manifold, di sini saya sudah sambungkan selang tengah di manifold ini menuju gas freon dalam keadaan terbuka. Jadi udara yang diselang nantinya sama-sama terpaku. Dengan kondisi demikian, jadi kita nanti dilanjut tinggal buka keran freonnya saja. Untuk ampere kompresor tanpa beban 0,4, dan kondisi manifold sudah memvakum. Ini jarum kelihatan sudah di bawah 0, sekitar 20 minus. Jadi tinggal tunggu. Nah, dengan demikian pemakuman ini cukup bagus. Jadi tinggal tunggu waktu sampai 15 menit. Nah, ini untuk pengujian
apakah masih ada udara keluar. Dengan cairan metil kita bisa tahu bahwa udara masih tertiup keluar atau sudah berhenti. Untuk proses vakum body sudah selesai, dilanjut pengisian freon. Berhubung untuk freonnya ini agak beku, jadi saya simpan di atas kompresor biar terasa hangat atau ke bawah hangat. Nah, ini kondisi untuk penutupan pipa kapilernya. Kondisi kompresor saya masih dihidupkan, jadi tidak ada udara yang terhisap lagi. Usahakan untuk penutupan kapiler tambahan itu ujungnya dibulatkan, cara ngelasnya dibulatkan. Nah, ini untuk tekanan freonnya 15, posisinya ampere 0,6, dan untuk kulkas satu pintu ini sendiri bawaannya adalah 0,6 ampere. Jadi kalau dilihat dari kondisi ampere ini sudah sesuai. Dan ini untuk filter bawaan yang sudah saya ganti. Mudah-mudahan untuk pekerjaan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.